Caimin itu jadi cawapres itu sebetulnya skenarionya dari Bang Surya Paloh. Dan jangan-jangan hasil pertemuan pada bulan Desember atau bulan Januari itu gitu loh. Jadi menurut saya ini sebetulnya skenario Pak Jokowi yang dijalankan oleh Surya Paloh. Begitu kalau menurut saya. Wah, ini ada informasi mengenai AHY, Demokrat secara resmi hari ini kembali ke pemerintahan. Nah, kali ini cocok ya bahasanya kembali ya, karena sempat pergi. Kemudian ada AHY cerita SBY bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan sesudah 9 tahun. Nah, kalau ini pas kembali setelah sempat oposisi. Ya, ini bagian dari dinamika yang terjadi di kamar ini ya, koalisi pemilu itu ternyata berdampak pada kamar koalisi pemerintahan. Jadi ini dua galaksi yang berbeda tapi ternyata ada setrumnya satu dengan yang lain. Karena milih kamarnya tepat, akhirnya bisa karena gabung lagi dengan Prabowo Gibran, maka kemudian ini menjadi sebuah proyeksi kesatuan dalam program dalam pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2029. Nah, yang kedua sebetulnya kan begini. Partai Demokrat ini mau masuk sudah dari lama, tetapi kan terganjal oleh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Mega. Dengan perkembangan sekarang, maka ya Bu Meganya setuju nggak setuju, ya Demokrat masuk gitu. Bahkan dalam konteks ini menurut saya, Demokrat telah menjadi sebuah solusi atau substitusi seandainya PDI Perjuangan betul-betul meninggalkan pemerintahan Pak Jokowi. Katakanlah dalam waktu 6-7 bulan ke depan. Anda melihat begitu, itu PDIP akan meninggalkan? Potensi itu ada, walaupun sejauh ini kalau kita melihat pernyataan yang dikeluarkan dari PDI Perjuangan dan Ibu Mega, pernyataannya mirip dengan Partai Nasdem, bahwa akan terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober 2024. Karena memang sudah komit kan dari awal sama dengan Nasdem. Yang agak pasti itu adalah tahun 2024-2029 kayaknya PDI Perjuangan akan oposisi. Tetapi kalau kita bicara dari sekarang sampai dengan Oktober 2024, ini masih kata teman saya orang Madura, pepti gitu ya, pepti gitu ya. Jadi 50-50. Bisa tetap di dalam, bisa juga di luar. Kata teman saya kalau orang Madura tuh 60-40 juga pepti juga. Oke. Nah, tapi kalau Nasdem Nasdem itu pasti akan tetap bersama dengan Pak Jokowi. Cara melihatnya begini, jangan melihat kamar. Kok Anda hakul yakin begitu? Ini orang Nasdem sendiri bilang 50-50 loh. Partai Nasdem itu kalau dia betul-betul cabut dan keluar dari pemerintahan, betul-betul oposisi, maka satu menteri yang ada ini dia tarik. Nah, tinggal satu pun tetap dia bertahan di situ. Jadi Partai Nasdem ini sesungguhnya kalau bicara adalah partai yang paling setia. Udah tinggal satu, tetap ada di dalam. Benar yang dikatakan Bang Roni kan tadi begitu. Itu karena betul. Saya sedang memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Roni, bahwa Partai Nasdem itu sesungguhnya adalah tetap bagian dari Pak Jokowi. Nah, Pak Surya Paloh ini kan kata Bang Yandra ini penting sekali, jadi kunci kan? Karena memang bahkan PKB pun Caimin itu jadi cawapres itu sebetulnya skenarionya dari Bang Surya Paloh. Dan jangan-jangan hasil pertemuan pada bulan Desember atau bulan Januari itu gitu loh. Kenapa bukan AHY yang jadi wakilnya? Karena kalau AHY yang jadi wakilnya Anies, ini betul-betul gerakan perubahan kuat sekali, dua-duanya tokoh perubahan. Tapi kalau Anies perubahan digabung dengan Caimin yang koalisi pemerintahan, ini jadinya agak lemah ini. Dan jadi basisnya Anies dengan basisnya Muhaimin itu kan sangat berbeda. Maka kalau dicampur, ini sampai kapanpun nggak pernah nyampur. Jadi menurut saya ini sebetulnya skenario Pak Jokowi yang dijalankan oleh Surya Paloh. Begitu kalau menurut saya.